Sayati, kita sudah hidup kadus. Iya, beberapa kali ya ngumpul-ngumpul di Curhat Dongdes. Dan sekarang kita bareng sama Kadus. Kadus Sayati, Kadus atau Kasun? Kadus. Kepala dusun. Kadus tuh pejabat pemerintah tingkat desa ya? Iya, betul sekali. Kumaha Kadus tuh apa sebetulnya yang pemimpin kan? Kadus tuh pemimpin. Membawahi 4. Di bawah wilayah. Kades. Iya, betul. Wilayah apa saja? Kadus itu sebenarnya kepanjangan tangan dari kepala desa ya. Kita kebetulan ada 17 RW itu membawahi 4 RW per dusun tuh. Ada yang satu kecuali Kadus 2 membawahi 5 RW. Kalau kita Akang Kadus 3. Kadus 2. Kadus 4. Kadus 4. Oh, semuanya ada berapa kadus? Ini nggak semua datang kadus ya? 4. Satu orang lagi nggak hadir. Akang kadus berapa tadi, wilayah apa? Kita kadus 3 itu wilayah RW 14, 15, 16 dan 8. Kalau Akang? Saya membawahi 5 RW. 5. RW 5, RW 6, RW 7, RW 9, RW 13. Nah, kalau Bapak? Saya membawahi RW 10, RW 11, 12 dan 17. Wow, berarti warga-warga tentunya sangat mengenal Bapak sebagai Kadus ya. Alhamdulillah. Sampai dari RW, RT dan sekaligus warganya ya. Iya, betul. Ya kan? Turun ke bawah. Iya. Nah, Kadus ini kan sebetulnya punya tanggung jawab di pemerintahan desa itu menampung aspirasi terus pengembangan wilayah. Betul. Siapa yang bisa menjelaskan pertama? Akang mungkin. Apa yang sebetulnya peran Akang yang lebih? Ya, kebenaran tupoksi sebagai kepala dusun itu emang tadi yang kata Pak Yudi itu yang dibilang bahwa kepala dusun itu perpanjangan dari kepala desa. Kepala desa. Mewakili lah ya. Iya. Ketika Pak Kadesnya itu lagi bepergian ke kemana gitu kan, perwakilan di lapangan itu pastilah ya. Otomatis kepala dusun. Otomatis segala keluhan warga masyarakat Aspirasi semuanya ditampung semuanya oleh kepala dusun. atau langkung iya Ya, betul. langkung to the point dari warga tuh langsung ke Kadus. Langsung kepala dusun. Oh. Yang nantinya disampaikan langsung kepada kepala desa. Oh, diserap oleh Kadus. Iya, dan betul, setelah aspirasinya. penyerapan itu nanti sedikit-sedikit kita langsung sampaikan kepada pemerintahan desa. Yang sudah Akang ini menjabat Kadus sudah berapa lama ini Kang? Kalau kita ya emang dari awal tahun 2000 kita sudah di desa, Pak. Sudah di desa dari tahun 2000 sampai Pananda itu tahun 2000 berapa? 2019. Sampai 2019 itu kita menjabat sebagai kasih pemerintahan dari tahun 2000 tuh. Nah, semenjak ada Panandar, kita posisi di kepala dusun Kadus. Jadi hanya kalau untuk Kadus kita tahun-tahun ini pemerintahan Panandar aja gitu. Nah, sama juga. Iya, sama. Sama juga Kang. Kang, ini Akang sekarang hadir di podcast Curhat Dongdes ya. Iya. Ini saya pengen tahu nih, sebelum kita ngobrol dalam mungkin bisa bergiliran. Bagaimana menurut Akang dengan adanya Curhat Dongdes ini? Iya. Karena ini salah satunya mungkin bisa, kalau menurut saya nih warga nih ya, salah satu yang mungkin jadi alat juga untuk memperingan komunikasi mungkin. Bagaimana menurut Akang Curhat Dongdes ini? Ini mumpung ada kesempatan aja kita. Boleh Pak Yuri? Boleh. Pak Yudi lah. Alhamdulillah ya dengan adanya Curhat Dongdes ini, jadi nanti masyarakat juga bisa lebih tahu lah, lebih langsung ke kepala desa ya nanti ya. Kalau ada curhat lah, kalau ada keluhan-keluhan, kalau emang tidak sempat melalui Kadus ya langsung ke kepala desa aja masyarakat mungkinnya. Ada Curhat Dongdes itu kan lebih publik ya ke masyarakat desa saat itu. Lebih langsung lah. Iya. Gimana Kang menurut Akang? Menurut saya Curhat Dongdes itu sangat bagus untuk menampung aspirasi masyarakat umumnya untuk desa Sayati. Karena kan kepala desa tidak selamanya di kantor. Betul. Ya, kebanyakan kan ada kegiatan di luar. Iya. Sampai sekarang saat ini kepala desa kan ada kegiatan juga kan. Iya. Kita bisa curhatkan di Curhat Dongdes ini. Iya.
dan bisa ngadongeng oke kan? Iya, Menurut iya. Akang gimana kan? Ya mungkin lebih efektif ya, lebih efektif, terus menambah wawasan ya, wawasan aspirasi masyarakat itu terdengar oleh Iya. publik kan gitu ya. Betul. Masyarakatnya yang mungkin mengenal Badar. Kalau Pak Kades itu ya Badar, Badar naon? Balad Nandar. Oh, Balad Nandar. Oke, ya, ketika iya, iya. perjuangannya Pak Nandar itu dibuatkanlah Badar. Badar. Jadi hampir semuanya masyarakat Sayati udah tahu mengenal Pak Kades, yaitu Badar, Balad Nandar. Tapi by the way, kayak Kang Yudi ya orang Sayati asli kah? Asli. Sadayana? Saya lahir di Sayati. Di Sayati langsung. Asli Sayati. Di paling mana Sayati? Di jalan kalau di pinggir jalan tuh dekat belokan tuh yang Oh, di jalan utama. Iya, jalan utama kita dulu sana. Oh, kalau Bapak Sami orang Sayati asli, pribumi asli, alhamdulillah. pribumi asli ini semua ya. Abi lahir mah di RT 1 RW 8. Cedok pami. Dan Cedok itu yang dipimpin sekarang oleh Bapak. Betul sekali. Oh, kalau Cedok itu sama Pak Yudi. Oh, Pak Yudi. Pak Yudi. Iya. Oh, ai Bapak tanah kelahirannya dipimpin oleh Pak Yudi, ai Bapak mimpin. Karasan di RW 17, Ageng di RW 17. Oh gitu. RW 17 saya pemekaran dari RW 11, Pak. Kapung Kurma cuman RK-nya dulu mah Iya. RK lah. Waktu tahun berapa lahnya kirang langkung tahun 2000-an lahnya, 2000-an ada pemekaran. Pemekaran para RW Iya. gitu. Oh gitu. Jadi abdi mah karasan ngalih nadi ya Ageng nadi RW 17 teh 2014 menjabat janten ketua RW, kantos janten ketua RW. Nah, orang Sunda, saya asli Sunda aja khas ya. Nanti bisa translate lah. Karena sadaya hanya orang Sunda ini di Sayati ya. Iya. Ya, Akang di mana Akang? Abdi mah di asli di Sayati, lahir Abdi di RW 7, kebetulan desa ada di wilayah Abdi RW 7. Cuman Oh. Abdi lahirnya di RT Tilu RW 7. Oh gitu. Oke, ngobrol-ngobrol curhat dong Des nih ya. Curhat sebagai kadus artinya tadi kan lebih apa ya? Lebih kental dengan curhatan warga. Ya. Cing apa yang menjadi kira-kira poin curhat yang sering akang terima sebagai kadus gitu kan. Ya nu seueurna mah Pak curhatan ekonomi. Tapi itu kan tanggung jawab kadus ya. Betul. Salah satunya ya tanggung jawab kadus untuk memperhatikan perkembangan Betul sekali. ekonomi milik warga. Iya. Makanya- Kumaha cing curhatnya gimana sih? Mun upami ayeuna masyarakatna sosokna enak orang tua kan ya. Iya. Anggaplah orang tua kita sendiri kan ya. Iya, Ketika bertemu berenang Pak Kadus itu kumaha abdi teh tacan ieu tejang kengeng bantosan, aya nu sanes kengeng bantosan. Nya abdi panginten mak wayahna sabar heula sementawi semudah-mudah urang ajengkeun ka desanya karena ada lagi tupoksinya di desa yang mengupdate kepada kabupaten. Gitu, Pak. Oh. Ya wayahna we sabar heula. Ku abdi di ieu diserap deui lah nya. Penampungan ditampung lah nya, ditampung. Iya. Ditampung kayak dilebetkeun deui ka di desa, diupdate deui, terdaftar lah. Mudah-mudahan nyama tiasa lungsur. Kapayuna biasana mah ngatakan 1 tahun tiasa lungsur. Pami aya nu kitu teh. Asal laras-laras jalmina priog pisan. Jadi Akang kadus mah rangkap ya Iya. jiwa teh sebagai bapak di rumah, tapi ternyata bapak juga warga ya. Laras pisan. Luar biasa. Bapak berapa Gaduh. tahun kementalan ini dapat mental sebagai kadus? Nya kalarasan abdi mah minta abdi mah kantos janten RW 7 tahun, Pak. Masya Allah gitu. RW 7 tahun pas kalarasan pananda 2019 naik capanya dilantik abdi kalarasan dicanakna di desa tah janten wedus kapungkur mah aya wedus Pak. Wedus teh naon? Ya bayar we Pak Kadus. RW kadus. Nah, abdi teh dobel jabatan Pak kantos dobel jabatan. Oh. Kalau kumaha RW terus Jabatan setelah kadus. RW ada RW wedus. Kieu 2019 kan abdi teh masih kena ngajabat RW ya. mohon. Tapi dilantikna Pak Kades abdi aya di desa. Di desa abdi janten kepala dusun. Jadi masa jabatan RW belum lengser. Ongkoh RW, ongkoh Ya. kadus. Ya. Gitu Pak Yudi maksudnya. Luar biasa ya. 7 tahun ya. 2002 hijian pangintennya panya pemilihan deui lah ketua RW. Nah, di alih nya panya di mata masyarakat siganu namina teh
rapus teh kekuasaan naonnya banyak ayalah nu hoyongeun lah pengitan di nya cara demokrasi pemilihan ulang 2021 pemilihan ulang. Alhamdulillah karasan eta kapiraka Pak anu janten RW na teh. Dipercatan pengitan ku masyarakatna. Janten teh asing deui lah. Jadi dari situ Bapak beralih menjadi kadus dari 2021. 2021 otomatis langsung janten kadus. Teu aya di wedus. Janten kepala dusun. RW dilepaskan. Itu tadi si Akang. Kalau Akang kumaha curhatan yang paling mengena buat Akang dari warga? Curhatan saya di warga Pak, terutama di RW 5 Pak. Soalnya kalau misalkan di RW 5 Pak, kalau misalkan banjir Pak, musim hujan ya Pak. Iya. Kalau misalkan banjir tuh hampir satu dada nyampe. RW 5 itu daerah mana sih Kang? Satilamat. Yang resmi. Kebetulan kan itu wilayah saya. Inti nama lah dok apakah dia curhatan ke kadus teh. Sok kumaha solusina terkait banjir. Emang sih susah kalau misalkan terkait banjir. Terus yang keduanya sama Pak Kadus 4 curhatan masyarakat terkait bantuan pemerintah intinya malah kayak bantuan sekolah kayak KIP lah barusan lah diarahkan sama sekolah untuk membuat KIP Kartu Indonesia Pintar. Itu kan pengajuannya tuh tidak instan lah. Harus masuk dulu data DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial, data kemiskinan. Itu ya Pak ya. Jadi kebanyakan si masyarakat pun pengennya instan begitu mengajukan jadi langsung cair gitu ya. Kita kan proses dulu kan. Iya, harus ada musdes kan. Kita musdes baru kita upload harus nunggu tanda tangan SK dari bupati dulu. SK bupati gitu. Barulah ke kementerian. Itu jangka waktunya hampir 6 bulan baru muncul DTKS. Muncul dan baru warga dinyatakan belum. Belum. Itu baru masuknya non bansos. Kalau misalkan warga udah masuk DTKS. TKS itu apa? DTKS data terpadu kesejahteraan sosial itu data kemiskinan. Oh ya? Ya. Kalau misalkan udah masuk data DTKS, barulah kita pengajuan kayak bansosnya PKH, BPNT, kayak KIP juga, baru bisa. Intinya mah harus dulu masuk dulu DTKS. Itu yang berat kebanyakan di cross check lagi Pak. Cross check untuk verifikasi, divalidasi sampai memang yang diajuin ke tingkat pusat itu nyampe berapa dulu teh? Kita pernah ngajuin 5.000 Pak. 5.000 jiwa data kemiskinan itu Pak. Data kemiskinan. Waktu pas zamannya kemiskinan ekstrim kayak lagi zamannya Covid. Iya waktu Covid ya. Dan berhasil Bapak. Alhamdulillah dulu teh nyampe bantuan beras nyampe hampir 900, terus dari bantuan pos juga uang itu berupa uang hampir nyampe lah sampai 500 juga, terus BPNT namahan bantuan pangan non tunai yang sembako. Alhamdulillah lah kita DTKS di tahun 2024 sekarang nyampe hampir 5.240. Itu untuk wilayah Bapak? Untuk wilayah Desa Seati total semua. Hampir 5.200-an lah kurang lebih. Kalau buat Kang Yudi apa nih? Ya kalau tetap sama aja ya kalau kendala di masyarakat. Itu berat tuh Kang Yudi curhatan tentang warga. Ya kita membagikan bantuan itu Pak kan tidak keseluruhan. Tidak sendiri. Masyarakat yang dapat apa ya? Kadang-kadang dapat, yang lainnya tidak dapat. Nah itu jadi kecemburuan sosial Pak. Makanya alhamdulillah dengan Pak Kades itu coba tampung yang tidak dapat. Mudah-mudahan nanti ya kita usahakan Bapak Kepala Desa itu mengusahakan untuk masyarakat di sini ada sebagian apa istilahnya kelebihan lah di bagian itu langsung dari kepala desa dikasihnya itu Pak. Kalau ada rezekinya itu juga ya kepala desa mah kan dari mana hasilnya kan udah selalu ya. Iya. Nah kebanyakan itu keluhan tuh masalah ekonomi. Ekonomi kesehatan Pak kebanyakan. Kesehatan kumaha kesehatan? Masalah kesehatan itu kayak program BPJS dari pemerintah Pak. Nah, kumaha sih BPJS kumaha? Itu kan ada programnya dari BPJS tetap Pak tentang warga harus ada validasi tetap. Tetap acuannya masuk dulu DTKS terkecuali
BPJS dari APBN dari kabupaten. Tidak masuk data DTKS juga bisa. Kayak tahun 2024 awal lah. Ya. Contohnya kan kita dari Kabupaten Bandung udah UHC, terus pasien yang pakai SKTM, kita rekom SKTM-nya otomatis punya BPJS gratis, cuman dari kabupaten, bukan dari pemerintah pusat. Oh, jadi iya. ada dua Pak, BPJS dari kabupaten, Ya, sama BPJS dari pemerintah pusat. betul. Ya. Langsung pusat ya. Ya, seperti itu. Itu yang polemik ya, ekonomi tadi yang pertama, terus yang kedua masalah kesehatan. Sama 3 pendidikan Pak. Nah, Pendidikan jadi itu utamanya. gini kan kadusnya pendidikan gimana sih peran kadus Untuk gini ya, kalau untuk pendidikan, kalau kita emang tidak punya link sekolah Pak ya, karena ya sebagai kadus lah, cuman masuknya hanya menampung saja. Misalkan kalau di sini kan pengen ke negeri, coba bantulah ke negeri. Ya kita hanya bisa menyampaikan aja ke kepala desa gitu, kepala desa. Iya. Banyak keluhan-keluhan yang pengen masuk ke sekolah negeri karena mungkin biaya lebih ringan Pak ya. Iya. Nah banyak yang tidak tertampung sebenarnya itu di warga desa saya itu ya. Atau paling tidak kadus mau nggak mau sepertinya relasi juga harus kuat ya. Iya betul, link relasi ya. Iya ya, karena memang wakil dari warga bisa jadi kan, Iya. bapakna warga gitu ya. Salah satunya pendidikan nih. Kalau yang saya dengar selain negeri banyak juga swasta yang memang dia punya program beasiswa kan. Iya. Nah, paling tidak data itu mungkin kadus ada, dan warga setidaknya bisa disaring untuk paling tidak yang lulusan SMA Bapak punya datanya, dan pas di saat semester awal itu Bapak paling tidak bisa salurkan itu sebetulnya kepada pihak-pihak swasta yang ada beasiswanya. Jadi Bapak memang paling tidak relasi ternyata harus kuat ya. Tuh. Selain kesehatan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, apalagi nih Pak yang menjadi prioritas penting buat seorang kadus? Ya pembangunan juga kan. Pembangunan istilahnya kadus itu kewilayahan Pak ya. Majunya suatu daerah itu tergantung dari kadus, kepala dusun. Pembangunan misalkan ya, itu kadus juga yang menentukan. Belum pengelolaan sampah Ini itu ya. pengelolaan sampah. Sebenarnya ya. Nah, kalau ngomongin pembangunan nih, saya tanya sama Bapak, pembangunan sudah yang dilakukan Bapak apa nih? Ya, alhamdulillah sejak Di wilayah tahun Bapak ya? 2020 kalau nggak salah ya, itu infrastruktur pengecoran jalan utama, Jalan Pasawan RW 17, lanjut lagi kemarin mungkin hotmik ya ke RW 12, lanjut lagi ke RW 15, terus lanjut lagi ke RW 8 ya Pak ya. Itu jalan itu kan jalan kabupaten ya, dan jalan desa jalan desa nyambung langsung ke Sayati lagi, jadi ke Cedok itu Pak. Dari perbatasan RW 11, 17, 12, 15, 8 itu nyambung Pak. Nyambung alhamdulillah. Terus ke perumahan-perumahannya baru sebagian Pak, cuman jalan utama infrastrukturnya. Kalau boleh tahu itu tuh anggarannya memang dibantu juga oleh dari dinas. Iya. Ya kalau yang dikelontorkan dari itu mah dari dinas mah mungkin rapat beton ya. Rapat beton itu pasti itu dari dinas. Kalau gang-gang itu bisa dari dana desa ya Pak. Iya, terlalu kemajuan lah. Karena spare biaya mungkin ya, spare biaya pembagian biaya. Iya. Gitu. Kalau Akang sendiri apa Kang? Untuk wilayah Akang? Di wilayah Selain infrastruktur ya? Ya infrastruktur. Di wilayah RW 5 rapat beton dari Gang Haji Mulia sampai ke RT 7 itu murni dari anggaran desa. Wow. Dari anggaran desa. Terus yang dari RW 9 Kampung Batik itu Pak. Iya. Saya dengar Kampung Batik ya. Kampung Batik. Permata Kopo RT 5 RW 9 alhamdulillah udah dirapat beton. Terus yang masuknya ke gangnya juga udah di paving block juga. Kampung Batik, khusus Kampung Batik. Terus yang kita dari anggaran dana desa juga yang dari RW 6 lah kalau nggak salah sarana air bersih. Kayak pengoboran ya. Terus yang RW 7 kemarin anggaran dari pemerintah
Drainase ya. Drainase. Unit di depan kemarin. Terus kemarin juga yang dari anggaran pemerintah di depan itu Pak, kemarin lagi pembikinan dari Yudit. Iya. Saluran air. Soalnya sih kalau misalkan masuk mau ke Jalan Sukamena kalau hujan banjir. Itu salah satu penanganan juga banjir ya. Salah satu penanganan juga banjir. Sekarang juga lagi laksanakan sebelahnya juga Pak, seberangnya. Lagi dilaksanakan. Oh, jadi pembangunan nggak pernah berhenti ya? Ya, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah selama Pak Kades menjabat, alhamdulillah pembangunan terus tiap tahun ada dilaksanakan. Iya. Yudi juga sama infrastruktur, rapat beton yang lain-lain. Kemarin kan komplek, walaupun itu kompleks sebenarnya tidak boleh ya, karena tidak belum terdaftar penyerahannya ke. Jadi perizinannya belum. Pemda ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya Bapak Kepala Desa itu bantuan tuh ya bisa alhamdulillah dari mana aja. Kemarin komplek kan kita semacam rabat beton kita 100 meter. Terus hot mix di wilayah RW 15 kemarin hampir 300 meter ya kemarinnya sampai RW 12 tuh. Alhamdulillah itu. 14 depan masjid. 14 masuk itu rabat beton perumahan semua. Alhamdulillah dengan adanya pembangunan ini masyarakat itu merasa senang gitu lah. Iya. Walaupun masih banyak, itu luar biasa loh. Walaupun masih ada ya sebagian yang belum terjamah ya. Iya. Tapi mungkin alhamdulillah insya Allah lah kepala desa akan mengusahakan. Iya. Ya bro, uniknya Kadus itu kudu segala bidang apa sih? Iya, betul. Bener tuh sih. Ya tadi aja baru 4 poin ya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, terus dan pembangunan. Ya. Berarti paling tidak bapak teh kena segala terang gitu. Iya betul. Dan utami nama apa ya Pak? Utami namanya sebagai kepala dusun itu harus banyak koordinasi dengan para RT dan RW. Iya itu memang jadi pasukan bapak ya. Itu seru tuh. Iya. Ada berapa RW bapak? Contohnya tadi? Kalasan 4 RW. 4 RW berapa RT berarti? 22 RT. Itu komunikasi terus Pak? Insya Allah. Kan kadang-kadang ya ada yang mungkin nganggur ya RT-nya yang nggak punya pekerjaan mungkin ya pekerjaannya kayak ada yang tani atau perkebunan atau gimana ya. Ya kebanyakan mah yang kerja lah ya yang kerja. Pas kebenaran yang nganggur mah kita bisa berkomunikasi koordinasi ya terkaitnya di gang jalan-jalan gang ya kan gitu ya. Terus terkaitnya masyarakat yang tadi yang dibicarakan tuh banyak ekstrim gitu ya, ekonomi kan ya, kesehatannya kan gitu ya. Nah itu kita koordinir. Wah apa aja sih keluh kesah masyarakat seperti apa gitu ya. Ya seperti itulah. Terus setiap hari terus, koordinasi ya. Tapi by the way si Kadus ini punya tempat kantor lah maksud saya. Kebenaran. Kantor ya. Cuman persinggahan ya Pak ya. Atau nggak persinggahan saja. Persinggahan itu di para pasar. Kita ada absen pagi. Saya nggak bayang saya sebagai gitu ya. Itu kantor gitu. Nah dari kita absen pagi jam 8. Absen. Nah, arah kita sekarang nih mau kemana tujuan kita nih? Lalu tercantum di buku agenda atau dinasnya mau kemana? Ya. Hari ini jadwal ke RW sekian, ke RT sekian, itu harus daftar. Harus tertulis lah. Iya. Terus kegiatan kita bawa buku di lapangan apa aja keluh-keluh masyarakat. Itu yang harus disampaikan ke kepala desa. Terus Kadus punya sekretaris gitu nggak? Nggak ada. Jadi sendirian Jadi putar otak. Tas pekerjaannya Pak hampir 1x24 jam Pak. Iya. Kan warga Mantap. Bro, akhirnya warga kok awalnya nggak pernah kenal waktu ya. Akhirnya malam-malam ayah banjir misalnya kan. Ya. Ya, Kita turun langsung. RT RW jauh Kadus tapi berat. Kan masyarakat mah mau terangan Kadus Kenaon. menuju Tedamang Iya. itunya. Pasti kan kepala dusun Itu lah. ya. Kadus selalu sehat lah Pokoknya Amin. mudah-mudahan masih atras katanya. Amin, Ada yang namanya amin. berangkat desa karena orang mah pengabdian Pak untuk masyarakat ya talang kami mah. Salah aja kami Pak. Lalu Kadus keboga sekretaris ya, keboga kantor punten. Nggak budak tempat, tapi semua istilahnya wilayah apa istilahnya yang ditanggung jawabin itu adalah kantornya gitu. Ya, betul. Ada RT, ada RW, belum warga, can anu katingali, nu teu katingali gitu kan. Semuanya itu jadi kontrolnya Pak Kadus. Ya, kalau intinya mah Kadus mah istilahnya bahasa Sunda kalakai murah oge, Udah hafal. Harus tahu lah. Harus. Iya. Iya. Asli, Contohnya Pak. misalkan kira Pak
misalkan ada yang meninggal, jadi kadus dulu yang harus tahu sebelum kita laporan ke Pak Kades. Iya. Ada yang sakit, kadus Iya, dulu ya. kadus dulu yang turun, laporan baru. Ya upami ninggal regulasi mah ampanya aturan mah tetap ketika ada yang sakit terus meninggal dunia itu harusnya mah para RT dulu ya. RT Ya, itu berkoordinasi orang dengan kadus. para RW Ya. dengan RW setempatnya ya. Iya. Ketika ada apalah gitu kebutuhan apa pasti itu koordinasi dengan para dusun. Iya. Ya, kebenaran kan udah hampir 1 tahun apa 2 tahun ya kita siaga dengan ambulannya Pak. Kita Iya. hampir 2 tahun lah. 2 tahun ya Dua kesiaga Salah satu ambulannya. perlengkapan dari desa Ya ya. siaga itu 1x24 jam. Transportasi desa lah itu. Banyak yang Buat sakit masyarakat. bawa ke rumah sakit. Kebenaran ini Pak Heri ini yang hampir setiap hari ya Pak Heri. Ya, tiap hari nganterin pasien. Yang nama pasien yang tidak punya Ngikutin aja, nganterin pasien itu ya. Tiap hari karena memang wilayah Bapak banyak ya. Enggak, satu Satu desa Pak. Oh, satu desa. Kebetulan Bapak yang konsentrasi di Ya, situ. bidang kesehatan juga. Setiap hari ada tuh Pak yang sakit. Ada juga, ada yang meninggal, ada yang pernah sih yang sakit waktu ada kejadian tabung gas meledak, Pak. Iya. Kebetulan dari dusun saya RW 7. Cuman penduduknya bukan penduduk asli Sayati. Tapi kan tetap yang punya wilayah harus tanggung jawab juga, Pak. Iya. Kita eksekusi ke rumah sakit Bandung Kiwari. Iya. Yang di Dulu banyak. Iya. Korbannya tuh 4 orang. Suami istri sama anak 2. Kayak apa sih namanya tuh? Jadi luka bakarnya tuh hampir Udah tingkat. 75%. Iya. 75%. Yang satu nggak tertolong, ibunya meninggal. Dirujuk di Hasan Sadikin. Iya. Kita full 2 hari Pak dari rumah sakit. Kita kerja koordinasi juga sama Pak Yudi, sama Pak Jaja, sama Pak Kepala Desa. Kebetulan Kepala Desa menginstruksikan ya Pak Yudi, Pak Jaja sama Pak Kepala Dusun 1 juga. Untuk terus di Alhamdulillah pembiayaan Pak, masalah pembiayaan no. Kita koordinasi sama provinsi, sama Dinkes Jawa Barat juga, sama Dinkes Kabupaten Garut juga. Alhamdulillah sampai sekarang 0 rupiah. Itulah kelebihan dari kepala desa Sayati, banyak koordinasi sama orang-orang. perhatian ya, Iya. kepala desa ya. Dan didukung oleh kadus-kadusnya Iya, yang saling mendukung, reaktif, Pak. yang reaktif luar biasa. Kita saling mendukung satu sama yang lain itu harus Kayaknya harus sinergi. Kemarin Harus juga Pak sinergi, ada Pak. kejadian yang kasus pembunuhan itu ya, bukan pembunuhan ya. Iya, yang viral tuh. Viral itu. Iya. Kebetulan Warganya dusun ini ya? Dusun 1. Oh, dusun Pak Parul kebenaran, Pak. Parul. Di Itu RW. korbannya Di RW 3 itu. Asli orang sini, orang saya. Iya, yang wanita itu kan yang Iya. dengan luka tusuk Iya. ya. Kita ke Garut, Pak. Berangkat dari Ini sini. menjemput pasien ya langsung ke sana. Iya, iya. Dan kita ke Garut dari sini jam 1 siang. Dan sehat kan? Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah udah sekarang tertolong lagi, ya. Tertolong. Wah. Sekarang lagi di rumah sakit Al Ihsan. Ya. Kalau nggak salah hari Jumat habis operasi karena ada cairan di tubuhnya. Mungkin bekas tusukan, ada cairan lah. Infeksi ya? Kayak Iya, infeksi. bekas ada tusukan, cairan, operasi. Sekarang alhamdulillah udah kita koordinasi sama keluarganya. Pak Karis juga koordinasi sama keluarganya. Mulai membaik Alhamdulillah ya? membaik. Mulai membaik ya. Baik. Alhamdulillah. Dan yang menjadi pelaku juga katanya sudah Sudah diamankan. tertangkap ya? Iya. Kebetulan di tetangga sebelah pelakunya kan di wilayah desa, tetangga sebelah desa yang lain. Tapi masih satu kecamatan. Waduh, itu berat-berat ya, kadus ya. Iya, kadus memang tugas saya gampang-gampang. Hampir bisa- mirip kepala desa Pak. Cuman kepala desa itu kan 17 RW ya. Iya. Kalau dusun itu cuman 4 RW. Diperkecil lagi. Ya, jadi, kecil lagi berapa. kewilayahannya gitu. Terus kalau boleh nih cerita nih buat kita nih. Selain tadi yang berat-berat ya, kadus, tentunya mungkin banyak juga nih kisah-kisah kan tadi
diceritain Kalakai Muraguai kudu apa? Iya. Kan artinya di situ ada kejadian jadi si banyak harusnya banyak hal lah ya. Ada yang bikin kita berat, ada yang senang. Saya pengen tahu yang unik-unik. Katanya Sayati ini kan unik salah satunya. Unik. Apa ya cerita Kang Yudi gimana? Ya, Sebagai kadus yang unik mah ya setiap janda pasti tahu gitu. ini Kalakai wae apal. Ya, janda pun harus tahu kan. Janda itu kan bermacam-macam, ada yang tua, ada yang muda. Iya. Ada anak satu. Ini memang salah satu tanggung jawab untuk kontrol. Kasihan juga kan mereka dari mana anak. Masya Allah. Itu aja salah satu kontrol kadus ya. apalagi kan Pak Yudi itu udah hampir 20 tahun itu 24 menjabat tahun. di desa. Ya, senior, 24 Pak, tahun ya. senior, Pak. Kurang lebih 24 tahun senior ini. Senior. Kalau tidak Senior. Lu kan dia kasih pemerintahan namanya. Maksudnya Kang Jaja janda pasti apal semua. Pasti itu. Pasti apa? Ya. Tapi memang kudu apal Kang Jaja. Ya, Hanya emang ayah. Ayah, Ayah. kudu apa ya Berterang salah kisah. satunya itu kontrol ya. Apalagi yang unik Kang Yudi Ya, selain janda, ya keunikannya yang bermacam-macam lah. kan ada mungkin yang kira-kira yang tidak di luar ekspektasi, artinya di luar sangkaan kita tiba-tiba terjadi gitu. Kan warga mah segala hal ada gitu. Apa yang pernah terjadi ke Kang Yudi? Terjadi mah apa ya? Bingung juga. Nggak ada yang Nggak ada. selama ini jadi Nggak ada. di bawah kontrol ya Kang Yudi ya. Kalau Akang nggak ada Yang unik. yang unik. Yang unik Sebagai- pernah sih saya mau pasien lahiran. Si Bawa kepalanya apa? udah nolol. Bawa apa? Bawa Pasien orang yang mau lahiran. Kepalanya udah keluar. Masya Allah, yang benar ini. Bener. Terus Kan nggak panik gitu, Akang? Panik. kan nggak panik juga, tapi kan nggak ada keluarga yang cowok ya Pak. Otomatis kita yang angkat Pak. Itu kepalanya gitu kan. Berarti Akang oke kudu menguasai ilmu kebidanan. Kalau gitu. Kok eta mah jadi Jadi gini, sok. nggak dilihat tapi kelihatan. Nya Nah kepalanya udah pada hulu orok terus keluar. Ya, sudah nolol dari yang Sudah nolol. Tapi selamat. Alhamdulillah ketolong. Jadi yang paling unik di desa sehat itu pasien lahiran kebanyakan cowoknya nggak ada. Saya tanya sama dokter, bapak suaminya nggak tahu. Emang dari desa pendampingnya Masya Allah. pernah satu malam tiga pasien buat lahiran. Semuanya Pak suaminya nggak ada. Kan saya bingung. Iya. Saya baru yang mau tanggung jawab siapa? Sementara anu ieu bapak kadusnya. Yang tanggung jawab saya cilang-cilang Pak. Bapak suamina menya tawi suamina nu hiji suamina menyabi istrina tilu Pak. Unik juga Kang Yudinya. Iya mah nepi ka lahiran Kang. Jadi kita mah Pak punya kelebihan dari dusun kita, tapi RW 9 punya kampung batik. Ya. Ya, pernah dikunjungi sama Pak istrinya Iya, Pak iya, Danrem ya. Pak siapa? Pak istrinya Danrem. Oh, Danrem iya. pernah kunjungan Oh. kampung batik, terus pernah dikunjung lagi sama Ibu Bupati juga. Oh. Eh, Oke. jangankan RW 9 kita juga punya kelebihan. Apa sih? Itu bisa dilihat tuh Pak. Ayo keunikan jana, kelebihan apa? Ada kampung boneka. Oh iya juara Pak Harto itu pernah kesana dulu. Iya Pak. iya iya Tahun jauhnya sekian. Pak Harto. Pak Harto. Pernah kesana Pak Harto dulu. Nah itu keunikan dari wilayah kedusunan kita tuh. Serius Pak Harto pernah ke kampung? Pernah itu ada. Kak Sayati pernah. Ada piagamnya juga, ada orang masak di sana menerima piagam dengan Pak Harto itu. Alhamdulillah. kebetulan Bapak Pak Yudi itu ya Pak di Sleman. Oh bapak, ya bapak emang bapak kita punya sejarah sih. Itu alhamdulillah ya. Ini yang unik justru dari kadus Bapak. Bapak itu bapak pribadi ya. Ya. Iya. Bapak itu dulu yang membangun awal tuh, ya saat itu juga sedikit harum lah. Lihat di Google Didi Permana pasti akan muncul Lanut Sulaiman. Asik. Iya. Karena yang pernah membangun dari awal dari nol itu Dan itu bapak adalah saya itu. Masya Dia terus
Puncak ke-8 di Laut Kidul, gedung RRI Bandung, Landasan Hussein. Emang bapak dari angkatan juga, cuma tidak dapat pensiun. Iya. Karena ditolak waktu itu kan. Pak Yudi angkatan apa Pak Yudi? Oke. Putra bangsa banget ya. Putra bangsa dan mengharumkan daerah Sayati juga lah. Iya. Karena siapa yang tidak tahu bapak dulu ya, Iya. sejarah orang tua itu alhamdulillah Pak. Tadi selebihnya kelebihan wilayah Bapak selain boneka apalagi? Ada ini kulinernya juga ada, itu semacam cireng enden ya, itu ada di wilayah kita. Cireng enden tuh yang wargina si Slogi. Bubu bukan? Bu Ira? Iya masih. Nah saat itu pernikahannya itu masih satu runtutan keluarga itu. Kabeh dulur. Nya. Sayati dulur. Terus naon deui lebihna deui ini hayang Sayati itu dulu itu ya waktu saya kecil tuh kegotong royongannya alhamdulillah gitu ya. Cuma mungkin sekarang banyak urbannya. pendatang ada komplek perumahan jadi sedikit mengurangi lah. Iya. Nah, tapi dari segi agamisnya, dari segi seni Kuat ya. seni keseniannya itu Sayati itu paling mantap itu. Budayanya ya. Makanya Budayanya sejarah itu. suka Sayati itu justru memang dulu Iya, tempatnya transit para menak ya. Iya. Makanya disebut diskotik. Naon? Di sisi kota Sayati. Sayati itu termasuk Kabupaten Bandung. Gerbangnya ya. Ibu kotanya Kecamatan Margahayu. Karena kita yang paling sentral di sini. Gitu. Oh lu banyak juga lu biar Kang Jaja aya di wilayah Kang Jaja kelebihannya Sanes kelebihan Pak, abi mah keunikan. keunikan naon sih uniknya? Kampung kangkung. Sanes kantos ngurus warganya, tapi sanes warga Sayati ternyata warga Katapang. Nyata ODGJ Pak. Pernah sampai ke sana ayeuna gitu nya. Teringat gitu rada merinding oge nya, merinding ya Pak. ODGJ ngagabruk Pak. Ka Bapak. Heeh, bong diuihkeun ke tempatna. Dulu tahun sabaranya yang dibawa ke ambulan, Kita Ya ODGJ. Jadi alim diculkeun Pak. Perempuan atau Perempuan pisan Pak. Nya duka janda, duka bisa mah atau dinganya. tapi yang pasti ODGJ. ODGJ itu ODGJ. Ada kelebihannya mungkin ya Pak ya, ada kelebihan. Pas kerasan anjeunna teh berita mah teraniayanya dibuang di Pasar Sayati. Dan diurus oleh Bapak. Bukan diurus, pas kebenaran di apa namanya? Di Karantin? Di desa, kan ke desa diberesin dulu terus ditanya identitas siapa ya? Kebenaran sore-sorenya ya. Pak Eria yang diantarin ke sana ya ke setengah tujuan Pak. Polres ya ke Polres itu, ke Polres. Malah dari sini keping ngegabruk ya saya sampai di dalamnya teh saya teh merinding Alah nya upami ayeuna nu rada jagjag nu rada mending nya Pak ya. Kan ODGJ mah Pak nu sieuna teh ayeuna ngagabruk nyekek Pak. Kabayang teh Pak. Merindingna teh eta. Tapi ieu mah teu. Nya sieun mah sieun Pak. Pas dugina ka ditu di Polres dilungsurkeun ieu lalungsur abdi mah keukeuh we ditangkep Pak. Alim anjeun teh pas karasan di BAP nya di BAP dicanak cenah wayahna sareng saya saur ieu teh polisi teh abdi kepala dusun mun cenah wayahna we da ieu istrina teu tiasa di ieu cenah dilesotkeun mun ieu kumaha Pak abdi hayang ngalesotkeun ieu da kita cangkeul gitu ya tos cangkeul keukeuh Pak ka tempat BAP-na ka kantor atas dicanak ya Pak ya dicanak keukeuh ditukang ke kikituan we Pak jadi teu tiasa diculkeun. Eta saking cintanya ke kadus. Jika nama seperti itu Pak, da upami jagjagna insyaallah nyapanya ibadah we Pak. Tah pas karasan pas beres di ieu di Polres diberesan dicanak deui ka desa Katapang lah, desa Katapang. Nah, pendaknya sareng orang tuana anak tersebut. Nah, pas penak-penake Pak pileuleyan hoyong ngiring keneh we hoyong ngiring naik mobil Pak. Luar jadi biasa. Anu keung we jadi kesana teh unik teh keung oge nya Pak Unik ya itu. Ya upami ayeuna jagjag mah nya Pak mah janten unik nya Pak nya ieu mah seorang ODGJ nah yang ngagabruk abdi padahal hari aya gitu ya aya sanes ayanya ketemu teh Rudi nya Sanes Reda aya padahal Reda kasep nah teu ngagabruk Reda eta abi mah Pak hari aya kan gagah keneh
Nah gablok terus ke abdi Pak. Itu kadus sampai segitunya ya, brother ya. Sefrekuensi. Frekuensi luar biasa tepuk tangan lah buat kadus. Aduh. Terus gini Dos, kan tadi kelebihan wilayah ya, ini ada batik, terus di sini kulinernya, terus ada kampung boneka. Tapi biasanya juga ada di perwakilan wilayah profil atau tokoh atau apa ya, misalnya itu yang dianggap ini pernah berprestasi. Ada nggak kan? Ada di wilayah RW 12 itu Pak Wakasan itu kan dari RW. Ya kebenaran di wilayah saya Pak ada. Pak Tatang ya? siapa? Tatang Sebarna. Bukan. Tatang Semarna. Tatang Semarna. Ya Pak Tatang ya Pak ya. Ya kan pernah menjabat menjadi Wakasat Pak. Wakasat ya. Iya dari Akmil ya. Iya. Dia putra daerah saya. Putra daerah saya Pak. Kebenaran. Di RW 8 ada Siapa? Bintang 2 itu Pak Burhan juga. Di Mahmil dia kemiliteran. Putra daerah saya Iya, juga. Daerah satu. makanya menjadi suatu kebanggaan ya ketika muncul-muncul para aparatur negara ya, aparat ya, kebanggaan sekali Pak. Iya, Menjadi jenderal ya Pak. betul. Terus ya Pengusaha banyak ya. pengusaha lebih banyak lagi. Kalau pengusaha lebih Terus banyak. kalau yang olahraga ada ya prestasi. Dulu mah Rik, Iya. ya salah satu. Sayati Ada Iya. kan terkenal pisan. Ya Pak Dadi yang dulu. Masih ada nggak tersisa yang berprestasi? masih ada Pak. Cuman sekarang kalau nggak salah sih tempat latihannya tuh di Cilokotot, Stadion Cilokotot. Dulu mah banyak bunga-bunga itu Pak. Iya, Ya, betul. sekarang emang masih ada. Mungkin anak-anak sekarang adalah yang masuk SSBRI juga kebanyakan anak-anak Sayati yang keluar ke kota Bandung lah intinya. Iya. Oke ya, banyak juga ya ternyata putra daerah yang berperan Potensi buat ya, bangsa ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Nih sekarang sebelum kita tutup nih ya, mumpung kita ada di curhat dong Des. Apa kesan buat atau pesan buat warga? Karena ini juga curhat dong Des kan tidak nutup buat warga nanti datang ke sini nih. Paling tidak nanti Bapak kan ditonton nih sama warga-warga Bapak. Kalau kita ya bukan buat warga, buat pemerintah aja ya. Banyak kebijakan tapi sulit persyaratannya harus tempuh. Nah itu aja. Semacam KIP ya kan tidak Jadi semudah gini, itu. ini memang untuk warga. Tertibi dulu administrasinya Pak. Administrasi. Untuk warga Ya. tertibkanlah administrasinya. Kadang-kadang kan Pak udah menikah belum satu kakak. Oh iyalah, ayolah. Banyak Tertib. nikah di luar nikah banyak. Terus ada yang Aduh. udah punya anak anaknya belum dimasukin. Oh, itu menyulitkan sekali kadus ya. Dan kadus pun menolong kan untuk administrasi. untuk administrasi Iya. itu nggak ada masalah kan? Gak ada masalah. Ayo kita tertibin administrasi. Terus dulu. apalagi nih Pak Jaja, Kang Yudi, Ya, buat warga abi nih Bapak, yang paling tidak terkait bisa. warganya, terkait warga apanya? Pemitia sama kanggo nya pesan-pesan kanggo warga, masyarakat, terus khususnya desa Sayati, pemitia sama hilangkeunlah Bang Emok. Naon eta? Capek Pak. Oh, Bang Emok, yang Pak. pinjol. Pinjol teh Pak. Iya, Pak. Da karaos banyak pamitos terjerumus mah alah. Kadus oge ngiring morilnya. Pami misalna aya masalah emoknya. Iya, kadang-kadang ini terbang. Ekstrim Pak eta mah. Terbanginnya itu dengan masalah. Tempo hari juga kan kita sampai bikin bender ya di RW 8 itu bender dari kepala desa coba dipangpang di Himbauan, Himbauan. tapi tetap aja masyarakatnya aja yang itu Karena mungkin Karena kebiasaan ya, kebiasaan. Ya tapi Kak, kebanyakan itu tutup lubang gali sumur, Pak. kalau kita lain kali lobang gede kan. kalau kita Lubang kan ya. atau sudah pinjam dari desa lagi kadang-kadang berbaliknya juga begitu desa di mana kan ya Iya. kadang bingung juga gitu. Jadi maksud kadus bukan itu Iya, kita hanya mencegah jalan. Ya intinya mah hawatos banyak ke masyarakat ketika seorang suami banyak Iya. anu pas-pasan mah ekonomi enak gaji saukur sapoe kadang-kadang 70.000 komutan Terus. limanya ari istrina nya terjerumus dengan pinjol atanapi namina teh Bang Emok
Kan ripuh Pak, da tiap hari eta mah dieuna. Iya. Komo aya anu bang keliling teh anu moal dinten kekelilingannya eta lah. Bang keliling eta Pak, pemitiasa mah yang untuk masyarakat di dinten ayeuna mah dugi ka saterasna nya lirenan lah. Iya. Toh ekonomi mah sama kita juga ya. gitu, Semua Pak. bareng-bareng ya. Emang kita juga tinggal bisa. Kan pada prasangka apanya kadus mah da ngeunah cenah. Boro-boro kadus ngeunah Pak pamieu mah bengetangkeun kitu mah dan Iya. enak mah pasangka-sangka mah pengusaha nu enak mah Pak. Iya, Cek kadus mah Iya. cek masyarakat kadus ngeunah. Justru teu ngeunah Pak. Ya, namanya juga Kadus mah orang Pak mah komi pasti bade begini. meser enmek mal bisa Pak. Langsung gitu. Iya. Bawa duit naon cenahnya. Iya. Tapi masyarakat pengusaha bade meser pesawat terbang ge. Moal disangka korupsinya. Betul. Nah, gitu. Sampai terus Ya kalau di desa mah yang aneh-anehnya itu kalau kita punya sesuatu barang yang agak sedikit baru ya, itu jadi bahan omongan pada masyarakat. iya ya. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang mau beli mobil juga pura-pura nggak punya uang aja. Jadi ada beli sesuatu kan perlu hati-hati. Iya betul. Nah itu Pak sebagai pemerintahan desa terus Berat saya. bener ya. Ya, Jadi itu. kadus ya. Beda lagi dengan Biasa pengusaha ya. kan? Hormat saya sama kadus. Saya sebagai warga ya, sebagai warga baru aja ngedenger ini kan baru sebagian ya, atau enggak permukaan aja lah. Iya. Mau yang diceritain permukaan lah ya. Hanya Kita beberapa terbatas nih waktu, tapi kebayang gitu. Kita mau begini sedikit disangkanya lain. Laras. Sementara kita kiprahnya kan sebetulnya mah bener-bener harus kuat tenaga. Nah itu intinya. Bahkan sehat lah. pengetahuan pun harus. Apalagi yang kira-kira sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Ya ada kita sampaikan yang perlu disampaikan mungkin udah cukup segitu ya. Udah ya. Udah cukup alhamdulillah. Kalau gitu terima kasih Dus. Oh sama-sama. Mudah-mudahan kadus-kadus sehat semua. Amin. Dan mudah-mudahan warganya pada nonton nanti. Amin. Ya, setiap wilayah nonton karena di Curhat Dong Des nanti dari perangkat Mas jelas semua akan kita podcast dan juga buat warga-warga Bapak. Ya. Terima kasih Pak Jaja. Ya, siap. Terima kasih Kang. Terima kasih Kadus. Bye bye.